Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kita saat ini, kita berdua ya. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Reina Dwi Andini. Nama saya Muhammad Rizal. Dan selamat datang di podcast Sudut Pandang Mahasiswa. Jadi kita berdua kedatangan dua mahasiswi cantik dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ya kalau nggak salah. Nah, langsung saja nih ketemu dari mereka berdua. Oke, disilahkan untuk kalian berdua memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Sherly. Saya dari Universitas Jember dan khususnya saya jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Lintang Mustikasari. Saya dari Universitas Jember dan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, selamat datang sebelumnya untuk kalian berdua. Jadi di sini kita mau sharing ya, mau Q&A lah ya istilahnya. Sebelumnya kalian ini semester berapa ya? Semester 3. Semester 3 berarti masih terbilang baru lah ya. Angkatan 2021. Angkatan 2021. Berarti kalian kuliah daring dong ya sebelumnya? Iya, benar banget sih. Iya, sempat setahun ya. 2 semester itu kita daring. Kuliah daring. Gimana perasaan kalian habis dari kuliah daring terus kuliah offline, gimana perasaannya? Kalau dari saya pribadi ini apa ya, lumayan kaget sih, soalnya kan awalnya itu kita online itu ya bisa dianggap lumayan santai lah, karena kan kita bisa zoom nih sambil tidur. Mungkin teman-teman di rumah juga pasti banyak nih yang zoom sambil tidur kan. Nah itu nyaman banget, tapi tiba-tiba kita harus diminta untuk ngekos nih, harus tiba-tiba siapin outfit untuk ke sekolah, untuk ke kampus, ke kampus. Terus apa ya, lumayan lelah juga dan benar-benar harus prepare banget sih, capek ya. Kalau menurut aku sih setuju banget ya sama saya, karena kan kalau kita online kita tuh apa-apa lihat di laptop aja kan, kita nggak ketemu teman, nggak ketemu dosen, jadi tuh kayak semuanya tuh membosankan dan kayak apa sih itu materinya nggak masuk kan ke otak kita. Jadi kalau dibilang gimana perasaan sih, agak kaget ya, nggak agak sih, pasti kaget banget. Jadi dari yang kita diem doang di rumah, terus kita tiba-tiba harus di kelas ngadepin dosen secara langsung, dan itu bikin panik sih pastinya kayak gitu. Kalau dari kalian sendiri lebih prefernya itu kuliah online apa offline? Kalau apa ya, kalau pribadi saya sih kalau ujiannya lebih senang online ya, tapi kalau untuk apa ya, materi sehari-hari, pembelajaran sehari-hari itu lebih baik offline. Soalnya ya lebih pahaman di offline sih daripada online. Ketemu teman-teman juga ya, seru juga sama-sama. Oke, kembali ke topik kita ya. Jadi kita ini mau mengulik tentang sudut pandang kalian mengenai perkuliahan ini, khususnya di mata kuliah apresiasi puisi ya. Kalian menempuh matkul itu kan? Iya, sementara menempuh matkul itu. Kalau menurut kalian mata kuliah apresiasi puisi itu seperti apa sih? Kalau menurut aku ya, materi apresiasi puisi ini salah satu mata kuliah yang bikin sedikit pusing ya, karena kan kalau ini 3 SKS ya, jadi kita harus bisa dan mau nggak mau kita harus paham dan benar-benar bisa ngejalaninnya. Dan karena kan kebetulan dosen kita itu kan sangat disiplin masalah tugas ya, dan kita tuh setiap minggu dikasih tugas untuk bikin puisi. Dan untuk saya sendiri, selain materinya yang sulit, tapi ini juga ada sesuatu yang bermanfaat pastinya. Jadi kayak kita bisa tahu nih bagaimana teknik bikin puisi, terus aliran apa yang ada di puisi, sehingga itu kita bisa bikin sesuatu atau bikin puisi yang sesuai dengan standar dan sesuatu yang diinginkan oleh dosen kita. Apa ya, di mata kuliah ini tuh benar-benar bagi saya ini sih menantang ya, soalnya kan setiap minggu kita diminta untuk membuat puisi nih.
Nah itu tuh benar-benar menantang, soalnya dari saya awal yang nggak pernah membuat puisi, tiba-tiba masuk di mata kuliah ini itu diminta untuk membuat puisi gitu. Jadi benar-benar kaget ya, oh kok gini sih gitu ya. Tapi ternyata di balik itu setelah saya ngerasain ternyata ada beberapa mungkin puisi yang lolos mungkin ya. Nah di situ tuh rasanya kayak benar-benar oh ternyata segini ya rasanya menghasilkan karya gitu. Ternyata sebangga itu meskipun nggak diakui mungkin bagi orang lain. Nah, sebelumnya kan kita belum tahu nih dosennya yang diampu dalam prosesi puisi tersebut siapa? Kebetulan kita di semester 3 ini diampu oleh Pak Siswanto. Setiap minggunya itu apakah ada tugas membuat puisi dari Pak Siswanto tadi atau hanya buat sekedar iseng-iseng saja gitu? Ya itu setiap minggu sih. Kalau iseng saya nggak pernah buat puisi soalnya. Jadi saya buat puisi itu karena berawal dari tugas mata kuliah apresiasi puisi ini. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari kita berdua yang sudah dianalisis sebagai pertanyaan untuk Anda. Menurut pertanyaannya, sebagai mahasiswa PBSI yang pastinya belajar sastra, ada gak sih penyair yang kalian berdua sukai? Kalau saya pribadi ya, awalnya itu saya kan nggak begitu suka puisi. Saya suka puisi itu setelah menempuh mata kuliah apresiasi puisi ini. Saya nggak terlalu tahu tentang apa ya, apa sih penulis puisi, penyair gitu. Nah yang saya tahu cuma Chairil Anwar itu aja. Jadi ya mungkin itu aja sih yang saya tahu. Chairil Anwar, oke, iya sih. Memang beliau itu sangat terkenal sekali dengan karya-karyanya ya pada masa itu. Kalau saya itu sepertinya sama seperti Sally. Saya tuh nggak tahu tentang puisi banyak tentang puisi itu enggak. Tapi waktu semester 2 kan kita ada sejarah sastra. Nah, di situ kan kita membahas tentang Chairil Anwar. Jadi saya udah tahu nih kalau ada Chairil Anwar dan kebetulan karyanya pun sangat bagus ya. Jadi kalau ditanya itu ya Chairil Anwar yang saya suka. Kalau salah satu judul puisi karyanya Chairil Anwar ada nggak? Kalau saya sih, saya tahunya cuma aku itu aja. Oh, yang aku. Iya, sama. Kalau dari judul puisi aku itu menurut kalian berdua nih, bagaimana sih latar belakang terciptanya puisi aku itu? Oke, boleh langsung dijawab, terserah. Ini menurut saya ya, kayak dari saya yang pernah baca puisi itu, puisi aku itu kayak menggambarkan penulis atau Chairil Anwar itu ingin hidup dengan bebas. Jadi itu dia tidak ingin terikat dengan apapun yang ada di dunia. Nah di sana kan kayak ada kata, mohon maaf ya, kayak kata jalan gitu kan. Nah, kalau di perspektif kita, jalan itu kan orang yang kayak punya kehidupan yang bebas. Nah jadi dari situ tuh kayak saya menangkap bahwa di situ Chairil Anwar itu ingin hidup secara bebas dan tidak terkekang dengan apapun kayak gitu. Berarti memiliki jiwa kebebasan Iya, gitu betul. ya. Oke, kembali ke topik ya. Pasti kalian berdua tadi udah kalian bahas tentang judul puisi aku karyanya Chairil Anwar. Nah, apa kalian tahu tentang karakteristiknya? Jadi mungkin itu aliran apa? Kok bisa dia menciptakan itu seperti apa? Menurut kalian berdua gimana? Kalau di mata kuliah puisi ini, apresiasi puisi kan kita belajar tentang banyak aliran ya. Tapi kalau menurut aku itu puisi judul aku ini mengambil aliran ekspresionisme, karena di situ kan Chairil Anwar itu mengekspresikan keinginan, kayak mengekspresikan apa sih yang aku ingin melalui puisi aku yang tentang kebebasan dirinya. Jadi kalau menurut aku itu puisi aku ini bercerita tentang keinginan hidup bebas seperti yang aku bilang tadi, sama alirannya itu berupa ekspresionisme, berupa kayak apa sih keinginan dari penulis itu. Ya jadi itu apa ya, si Chairil Anwar ini tuh mengekspresikan dirinya, itu mengekspresikan perasaannya lewat puisi tersebut, bahwa dia tuh ingin kebebasan gitu. Berarti aliran ekspresionisme. Kalau menurut kalian kan kebebasan. Nah,
Sebelumnya saya pernah dengar nih kalau maknanya itu seperti wujud kesetiaan dan keteguhan. Nah, menurut Anda gimana? Apakah itu berkesinambungan atau beda gitu? Itu kalau menurut saya ya kayak itu berkesinambungan ya. Saya kan yang dimaksudkan bebas itu nggak harus kayak saya harus bebas gitu, nggak terikat apa-apa. Mungkin dimaksudkan dari Khairul Anwar ini dia bebas untuk mengeksplor dirinya, untuk apa ya, menyampaikan pendapat atau apa, itu bebas dari situ gitu. Jadi apa ya, dia tuh tetap bernaung dalam gimana ya, Kayak dia itu tetap ada dalam norma. Dia itu norma tuh tetap mengikat dia, tapi untuk masalah ekspresi diri dia ingin bebas kayak gitu. iya. Tadi kalian jelasin bahwa tiap minggu buat puisi ya? Tiap minggu buat puisi. Wow, keren. Dari pengalaman saat membuat puisi di tiap minggunya itu, apakah memiliki tingkat kesulitan seperti apa menurut kalian? Kalau menurut saya tuh apa ya, apalagi saya baru pemula kan menulis puisi, itu benar-benar sulit banget sih, apalagi pada pemilihan katanya itu. Saya sering kali nih, udah berapa kali saya buat puisi itu dikumpulkan dan sama aja kesalahannya itu, kata-kata saya tuh kurang puitis gitu. Karena saya menuliskan puisi itu sesuai dengan kata-kata yang mungkin digunakan setiap hari, jadi dia kurang apa ya, kurang estetik kayaknya, kurang keindahannya, diksinya mungkin ya, diksinya kurang puitis gitu. Kalau Lintang sendiri gimana? Kalau aku sih dari banyak puisi yang udah dikumpulin ya, itu yang lolos kan cuma satu, dan itu sedikit membuat saya sedih. Nggak sedikit sih, sedih banget ya kan, karena cuma satu aja tuh. Nah, kalau tentang per minggunya itu pasti kan ada teknik yang makin lama lebih susah. Sebagai pemula juga kan kita pasti sangat noob gitu ya, kayak nggak tahu apa-apa gitu. Tapi mungkin lama-kelamaan bisa memahaminya, dan kebetulan banget puisi yang lolos itu salah satu puisi yang menurut saya bagus. Jadi kayak sedikit bahagia, tapi banyak sedihnya gitu. Spill dong judul puisi yang lolos itu. Ini sih di antara apa ya, semua beberapa puisi itu mungkin ada berapa kali ya kita buat, 5 apa 6 ya? Banyak banget sih sebenarnya. Yang pertama lolos itu punya saya yang makanan ya. Kearifan lokal, yang tema kearifan lokal, maaf banget. Judulnya itu lupis ya. Oh, jadi deskripsi tentang lupis Iya, gitu ya? tentang lupis itu. Lupis. Dari mana sih makanan lupis? Dari Jawa kan? Dari Jawa. Iya. Jawa. Kalau Lintang yang lolos? Kalau aku yang lolos puisi dramatik yang kayak kita tentang temanya tuh kritik sosial. Oh Iya. Iya, saya juga satu tuh lolos, tapi tentang apa ya? Lebih ke pengalaman hidup, kayaknya itu judulnya dewasa. Pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Ya keren lah, meskipun nggak lolos semua, setidaknya ada satu lah ya yang lolos. Oke, lanjut, gimana? Baik, Reina. Untuk pesan dan kesannya selama menjadi mahasiswa PBSI, terutama di mata kuliah apresiasi puisi ini, ada kesulitan atau tidak? Kesan dan kesannya itu bagaimana? Kalau ditanya tentang kesulitan sih hampir keseluruhan kesulitan ya. Soalnya kan kita baru banget menempuh ini gitu. Nah, untuk saya pribadi ya, di apresiasi puisi ini tuh kan kita baru menempuh, kita baru TS ya. Jadi ini baru setengah semester kan. 9 pertemuan. Baru 9 pertemuan itu banyak banget nih naik turunnya, kayak awalnya bahagia gitu, tiba-tiba dibuat kaget, tiba-tiba full tugas, tiba-tiba kosong gitu. Jadi kayak benar-benar banyak banget pengalaman, banyak banget pelajaran, dan banyak banget ketakutan gitu. Jadi di apresiasi puisi ini benar-benar membuat pribadi saya itu lebih apa ya, lebih bersemangat lagi, kayak ingin jalani gitu, karena benar-benar penuh tantangan Dalam membuat puisi itu ya, tadi. hampir keseluruhan sih. Karena tiap minggunya ya, jadi Iya, tertantang benar sekali. banget. Kalau Lintang sendiri gimana? Pesan dan kesannya deh, pesan dan kesannya gimana? Kesannya itu rumit iya, susah iya, tugasnya banyak iya, tapi tetap seru. Walaupun kalau kita di kelas itu kayak naik roller coaster ya, jadi pertemuan awal itu kita
senang-senang aja, terus tiba-tiba kalian step dulu harus buat puisi itu kayak langsung jatuh gitu kan. Terus kalau kita bikin ternyata ditolak, itu rasanya kayak ya Allah banget, nyesel banget. Ini puisi tuh nggak masuk standar gitu. Iya. Kayak, tapi tetap seru walaupun susah ya, karena kan ya mau gimana pun kita harus belajar. Nah untuk pesannya ini bisa jadi salah satu pembelajaran buat kita. Kan soalnya Pak Sis itu pernah bilang kalau nanti jadi guru, ketika masalah tentang puisi kita harus menjelaskan tekniknya, bukan kayak harus bikin tema ini tuh enggak. Jadi kita harus menjelaskan gimana sih caranya bikin kayak gitu. Jadi selain kesannya yang rumit dan susah, juga ada pesan berupa kayak nanti kalau kita jadi guru itu kita bisa lebih baik lagi seperti itu. Oke, bagus sekali pesan dan kesannya. Oh ya, begini Saudari Reina. Oke. Berhubung ada malam puisi pada tanggal 28 Oktober, Oktober. ya. Nah, ya. Mungkin para narasumber ini bisa datang karena para moderatornya itu banyak sekali, banyak yang Hadir. Ya, yang hadir itu banyak, yang menciptakan puisi itu berbagai kalangan, dari mahasiswa maupun seperti anak SMK itu masih ada. Nah, itu malam puisi tempatnya berkumpul para puitis gitu. Jadi mereka itu lebih ke menyalurkan karya-karya Ya. mereka ya Nah. di malam puisi itu. Oke. Tanggal 28 Oktober. Iya, kebetulan di malam puisi itu kan teman-teman kita banyak yang berpartisipasi ya. Tapi kalau kita berdua sih jadi tim hore. Ya, Kayak boleh aja ya. gitu. Mungkin kalian yang bikin puisi aja ditempel-tempelin Iya, nah kita itu. tahu. Nah. Nanti kita rencananya juga mau hias gitu kan. Oke. Puisi, terus hias gitu. Tim hore dan tim pendukung lah ya istilahnya. Oke, pertanyaan terakhir banget nih. Satu kata yang menggambarkan puisi. Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya Satu kata, oke? rumit. Rumit. Kalau saya apa ya? Indah. Indah. Iya, mungkin dari awal tuh kayak kita tahu puisi mungkin awalnya rumit, tapi saat kita memahami dan masuk ke dalamnya itu benar-benar indah, indah banget. Jadi kayak nyambung gitu dari rumit ke yang Iya, indah. jadi itu. Oke, memang sudut pandang mahasiswa itu beda-beda ya. Ada yang Beda-beda. mikirnya rumit, ada yang indah gitu. Jadi beda-beda. Oke. Sudah cukup lama ya kita ngobrol ini. Gimana Rizal? Pendapat kamu soal mereka berdua? Pendapat saya ya, pemikirannya itu masih sebagai mahasiswa ya. Iya. Karena ada rumitnya, ada senangnya, ada indahnya. Ya begitulah, Kehidupan mahasiswa. Oke. seperti percintaan ya. Oh, iya. Oke, sebelumnya terima kasih buat kalian berdua sudah menyempatkan waktunya buat hadir ngobrol bareng sama kita. Semoga kita bisa ketemu lagi di Podcast next selanjutnya, event ya, ya. di podcast selanjutnya. Coba dong kalian berdua sapa penonton yang ada di rumah. Halo semuanya, makasih ya udah nonton podcastnya Sudut Pandang Mahasiswa dari kita berempat ya. Oke, saya Rina Dwi Adini. Dan saya Muhammad Rizal. Saya Lina Rustikasari. Dan saya Dwi Serli. Cukup sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya ya, pemikirannya itu masih sebagai mahasiswa ya. Iya. Karena ada rumitnya, ada senangnya, ada indahnya. Ya begitulah, Kehidupan mahasiswa, oke. seperti percintaan ya. Iya. Menurut kalian gimana sih puisi berjudul Aku itu diciptakan oleh Khairul Anwar? Itu di latar belakang di sana. Percintaan ya. Iya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dan itu. Wes.